Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang ETL menggunakan Pentaho. Jadi saya sudah siapkan skenario-nya seperti ini. Jadi objektifnya adalah melakukan ETL, kemudian database-nya adalah AdventureWorks 2019 Lite. Ini buatan saya. Ya, ini diambil dari Internet Sales Database AdventureWorks 2019 yang Microsoft ya, dan disederhanakan untuk demo ini. Jadi kalau AdventureWorks, bagi yang pernah melihat, ini agak rumit ya. Jadi saya sederhanakan untuk kepentingan demo ya. Nah, diasumsikan requirement-nya adalah dapat melihat penjualan, net sales amount dan profit amount ya. By year, quarter, month. Jadi ini by dimensinya adalah time ya, date time. Kemudian by sales territory group, country region, ini by wilayah. Kemudian by product model ya. Jadi by product lah ya. Nah, dari requirement ini ya kita dapat melihat ya, pertama ya, kita di mana-mana kalau ETL ya yang berhubungan dengan tanggal itu pasti ada dim date ya. Nah, di sini untuk kepentingan ini kita hanya buat ya, nanti date key pasti ada, full alternate key berarti nanti adalah date-nya sendiri. Date 6 ini adalah tanggal berapa sih di bulan ini gitu ya, kurang lebih ini bulan keberapa dalam tahun ini, kemudian calendar year sama ini quarter berapa gitu ya, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, kemudian ini dikatakan di sini kan dia mintanya adalah sales territory group country region. Nah, data ini AdventureWorks itu memang dia ada hierarki ya, seperti hierarki ya. Jadi kalau kita lihat mungkin di sini ya, saya sudah buat uh, teritori gitu ya. Nah, jadi isinya tuh kurang lebih begini. Kurang lebih itu ada region, sales territory country dan sales territory group. Nah, kita bisa lihat ya. Ini grup ini adalah level yang tertinggi ya, berarti North America gitu ya, Europe. Nah, North America dalamnya ada apa aja? Ada United States dan Canada gitu kan. Nah, United States sendiri dalamnya ada Northwest, ada Northeast, ada Central, Southwest, Southeast gitu ya. Nah, kayak Europe, Europe tuh ada siapa aja di dalamnya? Ternyata ada France, Germany dan segitu ya. Ya kan? Nah, Europe juga ada ini United Kingdom. Jadi ini kita dapat melihat bahwa ini ada hierarki. Nah, kemudian eh, kita lihat ada produk model ya. Produk model ya tentunya produk. Dalam produk itu nanti ada produk name, produk kategori, subkategori model ya. Jadi sekalian lah. Jadi tidak ngambil model ya, kita kasih bonus sedikit gitu ya. Ya, ada produk kategori, subkategori. Jadi kategori dan subkategori ini adalah hierarki, sedangkan produk model ini bukan ya. Kemudian tentunya yang kita mau sales ya, berarti ada fact dari salesnya. Di dalamnya tentu kan ada produk gitu ya, dan dimensi waktu ya. Kemudian ada ini customernya gitu ya. Nah, jadi granularity yang dipakai ya dalam sales itu biasanya itu adalah granularity terkecil. Jadi kita akan ambil sedapat mungkin yang terkecil, yaitu sampai dengan order detail gitu ya. Jadi level item di dalam uh, di dalam order detail gitu ya. Jadi line of orders, line of order detail gitu ya. Nah, tapi kita nggak semua kolom kita ambil ya, tidak semua kolom, karena dia nggak perlu unit price nggak bisa diapa-apain, nggak ada gunanya gitu kan. Nah, yang biasanya dicari adalah berapa sih jumlah terjual, secara quantity, secara uang. Nah, biasa yang lebih penting itu adalah uangnya berapa, jadi yang jualnya net sales ini berarti gross sales dikurang diskon, ya ini net sales, kemudian ada uh, profit amount ya. Nah, kurang lebih data yang diperlukan begini. Nah, uh, baik lagi, saya biasanya suka menggunakan view ya. Ya, saya suka menggunakan view. Jadi saya sudah buat view uh, untuk ini. Nah, tapi sebelumnya kita balik dulu. Kita lihat dulu IR untuk AdventureWorks 2019 Lite ini seperti apa. Jadi ini jauh berbeda. Saya punya AdventureWorks 2019, tapi ini saya sudah sederhanakan. Tabelnya tinggal segini, ya, yang berhubungan dengan sales. Kemudian ERD-nya seperti ini, ya. Oke. Okay.
Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail ya, ini karena waktunya tidak akan cukup ya. Nah, kurang lebih ini sudah disederhanakan dari yang AdventureWorks aslinya. Jadi tabel-tabelnya ya lumayan untuk demo ya. Nah, produknya dilihat memang ini tabelnya isinya lumayan. Nah, tabel yang di tengah ini sales order, kemudian sales order detail gitu ya. Oke, kita lihat ini sudah dijelaskan mengapa kita memilih dimensi ini ya. Kemudian kolom-kolomnya apa aja gitu ya. Kemudian kita sudah menyiapkan satu database ya, DW ya, AdventureWorks 2019 Lite DW gitu ya. Belum ada isinya ya. Jadi ini yang tentu kita akan isi. Nah, ada dua pendekatan. Biasanya yang pertama adalah kita buat dulu tabel targetnya. Jadi kita buat dulu tabel targetnya, kemudian ya kemudian kita isi gitu ya. Kemudian kita isi pakai Pentaho atau pakai apa gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kita akan membuat tabelnya dari Pentaho gitu ya. Nah, kemudian ini seperti biasa data yang tadi saya katakan sales territory. Oke, sales territory yang kita butuhkan seperti ini, kemudian customer yang kita butuhkan seperti ini, meskipun di sana tadi tidak ada customer ya, di sini harusnya, tapi kita juga harus masukkan customer karena di dalam salesnya ada customer ya, berarti sini ada tambahan ya, dim customer ya, ya kita perlu dim customer karena dalamnya ada customer ya. Kemudian jadi di sales ini dia ada customer ya, jadi kita tambahkan customer, tadi lupa itu. Nah, kemudian produk ya, produk yang dibutuhkan itu ini. Nah, ini ada yang ini berarti mungkin bahan baku ya, ini kan top 100. Kalau misalnya banyak sih yang bawah-bawah sih ada sih. Nah ya, tapi yang berhubungan dengan sales ini nggak ada yang kosong kok ya. Nah, kemudian ini memang datanya dari sana begitu. Nah, sebelum kita ETL ya, yang pertama kita lakukan tuh kan kita punya beberapa dimensi gitu ya. Yang tentu yang paling ini sulit adalah dim date-nya gitu ya. Langkahnya paling panjang. Nah, dim date, untuk dapat dim date kita harus tahu dulu rentang transaksinya tuh di mana gitu ya, dari kapan. Nah, ini kan 2011 bulan 5 31, berarti dim date itu yang isinya minimalnya tanggal segini ya. Mungkin kita buat ya 2011 2011 05 01 mungkin ya, mungkin sampai dengan berapa hari. Nah, kita mau misalnya kita generate sampai tanggal 31 Juli misalnya. Ya, tentu keperluan demo sih oke, tapi kalau real mungkin dia orang akan panjang 5 tahun, 10 tahun atau berapa tahun terserah ya, tergantung ini. Daripada nanti juga akan akan di ini juga kan. Dan ini dim date ini tidak terlalu banyak makan space ya, kecil ya. Jadi mungkin kita ambil nanti yang ini ya, untuk itu. Nah, langkah untuk generate dim date ini saya buat di sini. Mengapa dibuat di sini ya, biar teman-teman yang menonton ya bisa screenshot lah langkahnya gitu ya. Kemudian dapat melakukan ini dengan lebih gampang kalau ada panduan seperti ini kan. Nah, yang kita lakukan pertama adalah generate rows. Nah, kita akan buka Pentaho ya. Kita akan generate menggunakan Pentaho ya. Nah, ini saya sudah buat satu tapi kosong gitu ya. Nah, generate rows ya. Langkah pertama tadi di sini adalah generate rows. Generate rows. Nah, generate rows itu seperti apa? Generate rows itu begini. Jadi misalnya kita ini ada variabel, ini kita kasih terserahlah mau namanya tanggal pertama kayak atau apa gitu ya. Nah, ini limit kita mau generate rows-nya berapa baris gitu ya. Ini jadi row-nya bentuknya adalah tanggal. Jadi kita generate data bentuknya tanggal. Value-nya mau diisi apa? Jadi kan itu berulang-ulang. Nah, tanggalnya mau isi apa? Value-nya itu. Nah, kita isi tadi 1 Mei aja ya. Tadi kan ini kan tanggalnya ya, kita ngambil 1 Mei ya. Nah, sebanyak apa? 1157. Itu 157. Oke, kita bisa preview 100 record pertama bentuknya seperti apa. Berarti sudah sesuai. Oke. Close. Kalau sudah sesuai,
Nah, kita bisa lanjutkan. Yang kedua adalah stepnya adalah eh, di sini add sequence. Nah, sequence itu seperti apa? Sequence itu di sini. Sequence, Anda ketik aja add sequence, ya, kemudian akan muncul seperti ini, ya. Nah, biasa kalau di flow di Pentaho ini ditarik saja, oke. Sequence di sini misalnya kita tambahin add sequence nggak apa-apa, judulnya nanti eh, diganti nggak apa-apa. Counter itu misalnya kita buat apa? Day counter gitu ya. Start value increment 1 ya. Day counter nggak apa-apa, kita kasih nama day day increment gitu ya misalnya. Ya boleh. Ini stepnya add incremental incremental value gitu ya, add sequence gitu, boleh juga nih. Sequence ya boleh, apapun namanya gitu ya. Kemudian kita lihat use counter to calculate sequence, oke. Misalnya begitu. Nah, yang sangat berguna biasanya adalah nanti kita mau pakai namanya ada select values ya, oke, nggak apa-apa nanti dulu. Nah, kemudian kita melakukan calculate dimension. Calculate dimension itu calculate ya, calculate. Kita pakai calculator. Coba kalkulatornya seperti apa. Nah, ini ya, ini calculator. Nah, kita kasih nama calculate dimension, dimension date. Nah, calculate dimension date ini artinya apa? Misalnya kita kasih nama kolom barunya. Jadi tadi ada tanggal yang sudah sama semua, kemudian ada incremental. Nah, supaya kita dapat mendapatkan tanggal yang urutan, ya caranya adalah dijumlah gitu kan. Dimension date gitu ya. Nah, calculationnya adalah apa? Days A tambah B. Nah, ini banyak sekali rumusnya, ya silakan dilihat aja. Ada namanya ini date A tambah B minutes, kemudian ada date A tambah ini, kemudian ada date A tambah B seconds. Kita cari apa ya? Mana coba? Jadi date A tambah date B working days, enggak juga. Ini ya, ini ada minus. Nah, ini ada date A tambah B days ya. Nah, ini nggak urut ya. Oke, seperti ini. Kemudian field A-nya apa? Oh, field A-nya karena belum ditarik ya, nggak ada isinya ya. Kita oke dulu. Jadi pastikan ini ditarik dulu sehingga datanya bisa ngalir gitu ya. Nah, baru di sini muncul, ya kan? Nah, first date ya, ini first date-nya ditambah, ini kan date-nya sama semua tuh tadi ya. Nah, ini adalah value name. Nah, kenapa value name? Berarti tadi kita belum kasih nama. Ini apa namanya? Ini kasih namanya day sequence. Ya kan? Jangan takut salah, nggak apa-apa. Nah, jadi day sequence. Nah, di sini akan muncul namanya day sequence gitu kan. Nah, value type-nya nanti bentuknya pasti adalah date, betul nggak? Ya, nanti kita jadinya date. Oke. Oke. Nah, untuk melihat apakah apa hasilnya ya, kita buat select values. Ya, dari transform ambil select values. Jangan lupa ini ditarik sehingga terhubung ya. Ini ditarik sehingga terhubung. Kemudian ini kita get fields. Nah, berarti ya di sini sudah ada first date, day sequence, dimension date ya kan. Nah, kemudian kita lihat, kita jalankan. Ini jalankan, dia kita akan bisa lihat hasilnya ya. Nah, save dulu. Oke.
kita lihat dimension date-nya sudah benar tidak ya? Oh, berarti ini salah karena mulainya dari tanggal 2. Nah, berarti kita harus mundur di sininya sequence-nya kita mulai dari 0 ya. Simple. Nah, kita akan jalankan lagi. Oke. Ini datanya apakah sudah benar? Ya, datanya sudah benar ya. Ternyata ini ya 1 Mei sampai seterusnya gitu. Berarti kan sudah urut ya. Ya, sudah urut. Nah, sudah urut apa yang kita lakukan? Kita sudah tidak membutuhkan day sequence. Betul? First date-nya kita tidak usah. Jadi kita drop saja. Oke? Kita buang saja. Tinggal di delete. Nah, ini kita bisa bilang drop helper columns. Boleh? Boleh. Atau select dimension date ya, terserah mau namanya apa gitu ya. Nah, ini sudah sampai sini, wah udah bagus ya. Nanti kita kalau jalankan lagi dia cuma mengembalikan satu kolom. Ya, dia cuma mengembalikan satu kolom. Nah, kemudian apa? Nah, ini yang agak sulit ya, rumusnya diketik agak lama, jadi saya copy paste saja nanti. Ini set date key. Set date key itu memakai apa? Kita pakai yang namanya di sini adalah formula. Ada formula? Oke. Formula di sini. Nah, apa yang dilakukan? Formula di sini kita harus tarik ke sini kan? Main output. Nah, ini di sini kita hitung. Kita tulis set date key gitu ya. Nah, set date key. Kita mau itunya apa? New feed-nya kan date key kan? Yang kita mau. Jadi di dim date kita, key-nya itu ada date key. Nah, formulanya apa? Formulanya yang tadi. Kita copy paste saja gitu ya. Ini copy paste saja. Oke, kemudian value type-nya bentuknya adalah integer. Jadi kita membuat apa namanya angkanya itu. Jadi kalau ini kan 2011 05 01 gitu ya. Nah, kita membuat dia itu jadi benar-benar jadi integer 2011 05 01 gitu ya. Jadi dikali gitu ya. Jadi benar-benar jadi angka tapi memang secara dilihat mata tuh begitu 2011 05 01 gitu ya. Makanya dikali ditambah yang 100 kemudian ditambah ini. Jadi memang tujuannya itu. Nah, terus kita mau lihat ini benar nggak sih hitungannya gitu kan? Pakai lagi select gitu ya. Jadi semua langkah kalau kita mau lihat hasilnya kita boleh pakai namanya select gitu ya. Ya, harusnya yang dari sini ke sini gitu ya, jangan salah tarik gitu. Itu ada yang input ya, kita bisa get fields. Oke, kita sudah dapat dimension date-nya. Dimension date-nya kita sudah dapat, kemudian ada date key-nya ya. Berarti oke. Ini kita geser ke atas ya. Ini kita boleh ke atas kan. Oh, nanti kita mau rename jadi ini dimension date. Kita mau full, kita kasih nama apa tadi ya di sini ya, full date alternate key ya. Nah, kita kasih ini aja, full date alternate key. Atau nanti terakhir aja, kita rename-nya terakhir aja. Jadi apa-apa. Ini kalau kita jalankan kita akan dapatkan ini. Save dulu ya. Oke. Nah, tadi yang seperti saya katakan, kita mau buat gini kan, 2011 05 01. Nah, date key-nya seperti itu. Itu adalah key-nya. Ini nanti full date alternate key nantinya. Nah, kemudian step berikutnya adalah tadi extract date parts. Kenapa? Karena kita butuh yang day number. Ini kayak gini-gini kan. Nah, coba kita lihat. Itu ekstraknya kita pakai apa ya, kalkulator ya.
kalkulator. Coba kita lihat kalkulator ya. Di sini kita tarik ya. Tarik sini. Oke. Kalkulator ini kita namanya extract date parts gitu ya. Ya, boleh namanya boleh apa aja. Ini kemudian ini kita mau misalnya ini saya mau namanya ini gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Nah, kemudian day number of month, day number of month, day of month of the A gitu ya. Ini kemudian E-nya apa? Karena kita sudah tarik tadi berarti udah muncul. Date-nya dari dimension date. Oke, dimension date. Ini value type-nya apa? Ya integer. Ya kan? Nah, kita lanjutkan sebenarnya month number of year. Ini misalnya saya kasih month number of year, di sini ya sudah ada month of date A gitu ya, dari dimension date. Bentuknya adalah kita maunya kasihnya integer gitu ya. Nah, kemudian lanjutkan calendar year. Calendar year itu di sini sudah pasti ada year of, ada nggak sih? Harusnya ada year of date A ada ya. Nah, kemudian dimension date ya, ini juga pasti integer. Kemudian kita lanjutkan quarter ya. Quarter ya, year of bukan, berarti quarter of date A gitu ya. Ada ini misalnya ya, ini dimension, ini pasti integer ya, mana dia. Nah, oke. Misalnya itu kita oke ya, kemudian kita mau melihat nilainya itu bisa atau kita kan tadi tidak mau lihat ini ya, ini nggak perlu gitu ya, karena kita sudah lihat. Berarti kita taruh di sini, ini langsung kita tarik ke sini. Oke, baru kita pasang select untuk melihat hasilnya gitu ya. Nah, intinya prinsipnya gampang kayak gitu. Ini kenapa pentahunnya diam? Ya, ini kemudian ini get fields ya. Nah, kita boleh katakan sini reorder columns gitu ya. Nah, kita dimension date-nya kita mau turunkannya bagaimana? Ya, kontrol panah ya untuk naik turunkan ya. Ini kita mau rename jadi ini ya, full alternate date key. Ini date key nggak usah di rename ya. Kemudian ini day number oke, berarti sudah oke. Nah, kemudian kita jalankan dulu sebelum kita save ke dalam tabel ya, pasti di depan. Oke, kita lihat apakah sudah sesuai. Wah, udah jadi ya. Ya, oke. Ini udah jadi. Kemudian satu kita harus simpan, yaitu kita simpan ke tabel. Kita pakai namanya tabel output. Ya, ada di sini. Ya, di sini kita akan tarik ya, sini ya. Nah, ini adalah kita katakan save to dim date gitu ya. Connectionnya apakah ada? Belum ada. Oke, kita buat kalau belum ada. Oke, saya menggunakan SQL Server ya, tadi seperti saya katakan SQL Server dia pakai yang native. Ini localhost. Database name-nya oke, simpannya ke DW ya, ke DW. Nah, oke, DW ini kita mungkin kasih namanya ini
ya. Kemudian instance name-nya adalah ini, ya, ini instance name. Mungkin berbeda bagi komputer Anda, ya. Oke. Harusnya sudah oke, tapi kita belum tes tadi ya. Oke, successful ya. Nah, kemudian targetnya, tabelnya apa? Ada tidak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada gimana? Gitu ya. Kita lihat yang skill. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, kita tidak bisa create ya, berarti ya. Save to dim date, specify database field, table field. Wah, kita belum ada, berarti tidak bisa. Ya, targetnya kita harus target tablenya kita harus buat dulu ya, berarti ya. Ya, berarti oke, kita pilih skema. Skemanya kita coba ya. Kita pilih skemanya DBO. Kemudian target tablenya di date ya. Oke, mungkin kita di sini kita jalankan, apakah bisa? Oke, ini tidak bisa. Apakah bisa? Coba kita tes. Wah, tidak bisa ya. Oke, karena tabelnya belum ada, terpaksa kita harus buat dulu ya. Ini mungkin belum ketemu aja ini. Mungkin caranya seperti apa? Return auto generated table is the name of the table defined the field, gitu ya. Oke. Ini is the name of the table in the field. Oh, ini sudah muncul ya. Tadi kenapa tidak muncul ya? Harusnya muncul gitu kan, ya kan? Nah, ini kita execute. Oke. Nah, seharusnya setelah di execute, di sini dia akan muncul ya. Nah, ini sudah muncul, tapi masih kosong. Kenapa? Karena ETL-nya belum kita jalankan, ya kan? Nah, biarkan gini. Nanti setelah ETL-nya jalan, ya, kita akan kasih primary key di sana ya. Nah, oke, ini generate-nya sudah selesai. Kita lihat. Oke, date key-nya sudah masuk ya. Date key-nya sudah masuk. Oke, kemudian date key-nya sudah masuk. Nah, setelah masuk itu date key-nya harus kita kasih primary key. Ya. Oke. Primary key ya. Oke. Kemudian ini sudah satu. Ya. Saya akan bagi ini ke dalam beberapa video ya, karena video ini kalau diteruskan nanti terlalu panjang, takutnya teman-teman ya malas nontonnya ya. Nah, kita nanti akan lanjut ya dengan pembuatan dimension tables ya. Jadi untuk part berikutnya nanti ada dimension tables. Mungkin untuk yang generate
date dimension sampai segini dulu. Sampai bertemu di video berikutnya.